Lo pasti pernah ngalamin kayak gini, baru buka posisi XAUSD, beberapa menit kemudian candle langsung liar. Turun sekian ratus pips, naik lagi, turun lagi, jantung langsung deg-degan. Awalnya lihat flow sesuai analisa, tapi karena lihat floating minus makin besar, akhirnya panik cut loss. Dan yang paling nyesek, begitu posisi di close, harga malah balik arah sesuai analisa awal. Kalau lo pernah ngalamin kayak gini, artinya masalahnya ada di cara lo hadapin market intraday yang terlalu brutal. Dan di Explore Mas kali ini, gue mau tunjukin satu teknik trading yang jauh lebih tenang. Nggak perlu mantengin chart tiap menit, nggak perlu begadang, nggak perlu senam jantung lihat candle liar. Namanya adalah teknik end of day atau EOD. Strategi yang lu butuh cuman cek market sekali sehari di pagi hari. Kebanyakan trader retail itu belum konsisten profit, bukan karena nggak bisa analisa, tapi karena mental mereka dihancurkan oleh market noise. Apa itu market noise? Semua pergerakan liar yang sebenarnya nggak penting, tapi bikin emosi kita naik turun. Contohnya gini, lo udah yakin tren emas bakal bullish. Semua analisa ngedukung buy, tapi pas entry, harga turun dulu. Padahal setelah itu, harga malah naik ribuan pips. Masalahnya, mayoritas trader nggak kuat nahan floating minus sementara. Akhirnya, cut loss terlalu cepat, overthinking, pindah-pindah analisa, bahkan revenge trading. Trading jadi kayak roller coaster emosi, dan makin kecil time frame yang kamu lihat, makin besar juga stresnya. Makanya, banyak trader yang sebenarnya punya potensi profit, tapi akunnya habis duluan karena mentalnya udah capek. Sekarang coba jujur sama diri sendiri. Berapa kali lu batal entry karena takut? Close posisi terlalu cepat? Atau malah entry asal karena FOMO lihat candle kenceng? Ibaratnya, kalau lo berdiri di tengah jalan raya, semua kendaraan kelihatan ngebut dan gak karuan. Tapi kalau lo lihat dari atas gedung, semua pergerakan jadi kelihatan lebih tenang, lebih jelas arahnya, dan gak semenakutkan pas lo ada di bawah. Kelihatan lebih tenang, lebih jelas arahnya. Nah, time frame kecil itu kayak berdiri di tengah jalan raya. Sedangkan time frame daily itu kayak lihat dari atas gedung. Pergerakan yang tadinya bikin panik di M15 atau H1, di time frame daily cuma terlihat sebagai satu candle biasa. Dan disitulah rahasia trader sabar sebenarnya. Mereka nggak bertarung di setiap gerakan kecil, mereka cuma nunggu momen penting. Karena semakin sering lo masuk market, belum tentu semakin besar profit lo. Kadang justru semakin besar peluang lo bikin kesalahan dan ujungnya loss. Nah, karena itu banyak trader mulai beralih ke pendekatan yang lebih tenang. Bukan trading yang tiap menit harus ngeliat chart, tapi trading yang lebih santai, lebih sabar, dan lebih cocok buat dijalanin jangka panjang. Namanya adalah teknik end of day atau EOD. Sederhananya, ini adalah gaya trading di mana lu nggak perlu terus-terusan lihat market. Lu cukup analisa di waktu tertentu, biasanya pagi hari setelah market selesai bergerak liar semalaman. Jadi daripada ikut ribut di tengah pergerakan cepat market, lu justru nunggu semuanya tenang dulu. Dan menariknya, banyak trader justru lebih nyaman pakai pendekatan ini karena mental lebih stabil, nggak gampang FOMO, dan keputusan trading jadi lebih objektif. Karena semakin sering kita lihat chart, biasanya semakin besar juga godaan buat overtrade. Sedangkan di teknik EOD, fokusnya bukan cari entry sebanyak-banyaknya, tapi nunggu momen yang kualitasnya bagus. Ini bukan tipe trading yang bikin lo action terus tiap hari, justru sebaliknya. Kadang market terbaik itu adalah market yang kita diemin dulu. Yang buat trader yang punya kerjaan lain, gampang sampai mental lihat floating, atau sering overthinking tiap candle, pendekatan ini bisa jadi jauh lebih cocok. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke strateginya. Singkirkan kebiasaan pelototin HP setiap jam. Jadwalkan waktu khusus, misalkan jam 5, setengah 6 pagi atau jam 6 waktu Indonesia Barat, setelah closing sesi New York. Di luar jam ini haram hukumnya buat buka aplikasi trading. Tugas kamu tiap pagi cuma satu, cari candlestick di time frame daily atau D1 yang punya ekor atau upper atau lower shadow yang panjang banget, biasa disebut rejection, dan mantul dari area support atau resistance. Ekor panjang ini adalah bukti visual kalau pergerakan ekstrim kemarin udah kehabisan bensin dan ditolak mentah-mentah sama market. Ukur panjang ekornya, panjangnya harus minimal 2 kali lebih panjang daripada bodinya. Ini kita sebut candle rejection. Itu bakal kita jadiin patokan hari ini kita mau buy atau sell.
Udah itu aja. Iya benar, lo nggak salah denger. Itu aja. Di open market, lo bisa langsung pencet buy atau sell. Setelah lo nunggu candle rejection tadi, lo perlu cek rejection atau penolakannya terjadi di atas atau di bawah. Rule setup buy, kalau rejection terjadi dari bawah ke atas area support. Berarti lo harus siap-siap cari buy. Di open market hari itu, which is jam 5-an pagi, lo tinggal buka posisi buy aja. SL taruh di bawah low hari sebelumnya, dan untuk TP, terapin aja risk reward ratio 1:1. Tapi setup ini hanya berumur sehari. Artinya, lo harus close posisi lo sebelum hari perdagangan berakhir. Alias, nggak boleh overnight. Jadi, subuh besoknya, close posisi lo berapapun yang lo dapat. Untuk setup sell, rejection terjadi dari atas ke bawah di area resistance. Siap-siap cari sell dengan cara yang sama. Di open market hari itu, lo tinggal buka posisi sell aja. SL taruh di atas hari sebelumnya, dan lo tinggal pasang TP dengan risk reward ratio 1:1. Golden rule-nya gini, posisi lo harus udah close sebelum hari perdagangan itu berakhir atau end of day. Besok lo bisa siap-siap lagi nyari setup baru. Kalau ketinggalan, mending gak usah ngejar, kecuali kalau lo siap sama potensi loss yang lebih gede. Perhatikan, di sini muncul candle rejection di area support. Panjang ekor bawahnya lebih dari 2 kali panjang bodinya. Artinya, di open candle daily berikutnya, lu bisa buka posisi buy. SL-nya taruh di bawah low candle daily sebelumnya. TP cukup dengan risk reward ratio 1:1 aja. Oke, check it out. Di sini muncul candle rejection di area support. Panjang ekor bawahnya lebih dari 2 kali panjang bodinya. Artinya, di open candle daily berikutnya, lu bisa buka posisi buy. SL taruh di bawah low candle daily sebelumnya, TP cukup dengan risk reward ratio 1:1 aja. Nah, kalau contoh kali ini muncul candle rejection di area resistance. Panjang ekor atasnya lebih dari 2 kali panjang bodinya. Artinya, di open candle daily berikutnya, lo bisa buka posisi sell. SL taruh di atas high candle daily sebelumnya, TP cukup dengan risk reward ratio 1:1 aja. Nah, di sini juga muncul candle rejection di area resistance. Panjang ekor atasnya jelas lebih dari 2 kali panjang bodinya karena kelihatan banget kalau bentuknya juga doji. Artinya, di open candle daily berikutnya, lo bisa buka posisi sell. SL taruh di atas high candle daily sebelumnya, TP cukup dengan risk reward ratio 1:1 aja. Trading tetap harus objektif dan realistis, jadi lu juga harus tahu kelebihan dan kelemahan dari trik ini sebelum lu pakai langsung. Kelebihannya, bebas stres. Lu nggak bakal kena mental breakdown gara-gara lihat harga naik turun tiap menit. Saat market lagi brutal, lu malah lagi tidur, kerja, atau santai. Yang kedua, super hemat waktu. Cuma butuh sekitar 15-30 menit di pagi hari buat analisa. Pasang order, lalu tinggalin market. Cocok banget buat yang punya kesibukan lain. 3. Akurasi lebih tinggi. Sinyal di time frame D1 biasanya jauh lebih valid dan nggak gampang dimanipulasi dibanding time frame kecil yang isinya noise terus. Kekurangannya, satu peluang entry-nya lebih sedikit. Setup bagus nggak muncul tiap hari. Jadi lo harus sabar nunggu momen yang benar-benar layak diambil. Yang kedua, stop loss lebih lebar. Karena pakai time frame daily, jarak stop loss biasanya lebih besar. Jadi ukuran lot juga harus lebih kecil supaya risiko tetap aman. Yang ketiga, ngebosenin buat trader agresif. Kalau lo terbiasa trading tiap hari, awal-awal pasti bakal gatel pengen buka chart terus atau intervensi posisi di tengah jalan. Yang keempat, kadang reward nggak sebanding sama risk. Karena lo harus close posisi di akhir hari perdagangan, kadang profit yang lo dapat nggak segede batasan SL-nya. Terutama kalau rejectionnya panjang banget. Jadi pastiin lo pintar-pintar atur jumlah lot biar risiko loss lo nggak terlalu gede. Nggak semua cuan harus dicari dengan begadang dan mantengin chart seharian. Kadang trading yang paling enak itu trading yang bikin hidup lo tetap tenang. Gas deh, langsung praktekin. Dan kalau yang udah coba praktekin, coba sharing pengalaman lo di kolom komentar ya. Kalau menurut lo strategi ini cocok buat gaya trading lo, coba praktekin dulu di akun demo yang ada di aplikasi QuickPro. Linknya ada di deskripsi. Kalau lo pengen lebih banyak strategi trading emas yang simple tapi akurat, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasi dan share juga ke teman lo. Salam profit!